Friends, semua orang pastinya tidak akan terlepas dari ujian hidup. Dan kita tidak akan selamanya berada di atas. Ada kalanya kita suka. Ada kalanya kita duka. Ada kalanya kita derita. Dan ada kalanya kita bahagia. Jadi, kuatlah dengan cara kalian sendiri. Pak Sabar. Terima kasih banyak Pak Sabar. Mohon maaf sekali saya udah ganggu Bapak nih pagi-pagi kesini. Tidak apa-apa. Pak Sabar, kegiatannya ngapain aja Pak? Kalau di sini ya di sampah itu. Bapak bantu mulung berarti ya Pak ya, Mulung. dengan ada bosnya di sini. Ya. Nah, mungkin saya mau cerita tanya-tanya ke Bapak. Bapak tahun berapa sih ke Bali nih Pak? Waktu itu Kembalinya ke Bali, Bali. masuk ke Bali. ya tahun 9 sebelum tahun 2000 saya kan. Tahun 90-an lah ya Iya, Pak ya. tahun Berarti Bapak nggak inget ya? Udah berapa tahun tuh Pak? Udah lama. Nggak inget. Ya. Kalau dulu katanya sampai ini mau pindah tahun 2000, makanya nggak jadi gitu. Oh gitu, rencana yang di sini mau pindah. Iya kan, sampai itu dulu di koran tuh bilang katanya di sampah mau pindah tahun 2000. Oke. Nah, Bapak sendiri memang aslinya dari, mohon maaf Pak, dari Jember. Iya. Bapak asli dari Jember dan Bapak pindah ke Bali memang untuk jadi pemulung ya Iya. Pak ya. Dari pemulung. Ini ikut sama keluarga atau gimana Pak? Ya keluarganya istri saya. Ada keluarga istri. Ya itu bosnya kan masih saudara sama istri saya. Jadi memang difasilitasi buat tempat tinggal seperti Iya. ini ya Pak ya. Nah, mohon maaf sekali Pak, ini Bapak kenapa bisa jadi terpikir untuk ikut ke Bali dan jadi pemulung ya Pak? Waktu dulu itu saya di Jawa kesepian. Ada dulu padi-padi itu kena perang Hama ya, hama dulu. Terus Terus saya ikut. Oh, Bapak dulunya petani berarti. Ya petani ya mandi. Apa bikin itu mandi, pacul, Pak? Bikin pacul. Bikin pacul. Iya, bikin pacul. Bikin cangkul gitu. Oh, bikin cangkul. Bikin cangkul dulu di Jawa. Okay. Ya tani ya bikin cangkul gitu. Tiap hari kalau bikin cangkul tiap hari itu dapat uang, kalau pulang dah. Di Jember itu. Ya. Iya. Kasih uang, pokoknya udah selesai bikin cangkul pulang bawa uang. Nah, jadi dulu memang kerja apa aja ya Pak Iya, ya? dulu. Jadi petani juga, bikin cangkul juga. Nah, langsung gimana Pak? Kok bisa jadi pemulung sekarang? Ya itu udah gara-gara padi kena hama itu. Terus saya ikut nelayan. Itu nelayan sama istri saya. Jangan ikut nelayan dah, saya kalau malam nggak bisa tidur. Kepikiran. Ya saya kepikiran ikut nelayan. Biarin dah ikut Pak Leknya udah. Memang disuruh juga sama istri, disuruh ikut kalau sama ikut Pak Lek itu saya nggak kepikiran di Bali gitu. Iya. Kalau istri berarti saat ini di Jember. Ya. Sama sekali tidak pernah ke sini istri Pak. Ya kesini kan. Kadang-kadang di sini. Kalau Bapak pulang ke Jember juga berapa lama? Biasanya setahun. 1 bulan. Setahun ada pasti. Setiap tahun ada. Nggak sampai 2 tahun. Ada berapa bulan nanti. Udah pulang. Ada putra atau putri Pak? Ada putra semua. Putra semua itu berapa orang? 2. Sekarang sudah kuliah atau sekolah? Udah kerja yang satu sudah punya istri. Udah punya cucu berarti Bapak. Ya, Usia berapa nih Pak? 1. Enggak, Bapak usianya berapa sekarang? Usia saya ya 62. 62 tahun. Iya. Masih sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Biar sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Nah Pak, kalau Bapak tamatan memang background ada sekolah atau? Saya tamatan dari madrasah, tamat. Itu SD ya Pak, madrasah ya? Apa SMP?
bukan madrasah SD. Oh, setara sekolah dasar SD ya. Sekolah dasar. Berarti nggak tamat. Nggak tamat. Suruh tamat siapa yang biayain? Iya. Saya nggak punya ayah. Oh gitu Pak. Ya, saya masih kecil tinggal ayah. Tapi ibu masih ada? Iya, ibu. Kalau sekarang udah meninggal. Iya. Nanti saya ya kasihan ibu saya. Saya umur 2 bulan bapak saya meninggal. Iya, berarti bapak sekolah sampai kira-kira kelas berapa dulu? Kelas 4. Kelas 4 SD lah ya. Nah, kenapa berhenti? Karena memang nggak ada biaya. Iya, nggak ada biaya. Kalau di guru-guru, kepala guru ya suruh terus saya. Terus-terusin. Iya, biarin guru-guru nanti yang biayain. Oh, nah kenapa bapak nggak mau lanjutin tuh Pak? Ya kasihan ibu saya, gitu loh. Bapak jadi bantu ibu waktu iya, itu? Iya, bantu ibu. Waktu itu umur segitu bantu ngapain Pak? Iya, bantu kerja dah. Umur 4 sudah sekolah 4 berhenti saya itu terus kerja jauh dah. Kalau 4 tahun, kelas 4 SD itu usia kalau nggak salah 9 tahunan ya Pak ya? Iya. 9 tahun Bapak kerja apa dulu Pak 9 tahun? Kerja kerupuk. Oh, bantu jual kerupuk? Iya. Bikin kerupuk di Majang saya. Jadi Bapak udah merantau itu? Iya, merantau. Karena ibu yang tidak boleh sama ibu. Ini saya maksa. Itu yang ikut guru saya itu, yang saya ikutin. Oh gitu. Guru saya kan jadi bos kerupuk. Jadi bos kerupuk. Jadi saya ikut guru saya. Itu dari kecil ya Pak, udah biasa Bapak tertempa untuk bekerja keras. Nah Pak, itu sampai usia berapa itu Pak bantu bikin kerupuk gitu? Bantu sampai umur 30-an. 30 lama juga ya Pak ya? Ya, saya umur 30 terus beristri saya. Oh, langsung nikah. Ya. Nikah baru Bapak mulai sendiri ya, ikut bertani, bikin cangkul, sampai akhirnya termakan hama habis semua panennya. Bapak ikut ke Bali. Nah, dari situ Bapak pernah nggak merasa kesepian nih Pak di sini kan sendiri? Enggak, saya. Kayak gini nih situasi sendiri nih Pak. Saya bertahun-tahun loh Pak. Iya, saya enggak pernah kesepian. Berarti Enggak. saya ini gembira udah saya. Gitu ya Pak ya. Kenapa Pak bisa gembira? Kan tiap harinya itu kerja gitu loh. Iya. Ini sekarang Bapak saya ganggu Bapak jadi nggak kerja dong Pak. Tiap harinya kerja meskipun penghasilannya dikit itu tiap harinya itu kerja. Berarti emang dilakoni dari hati ya Pak ya pekerjaannya. Nah Bapak kalau boleh cerita sehari-hari Bapak setelah bangun tidur jam berapa nih Pak? Saya ya enggak mesti bangun tidurnya itu. Kadang saya satu malam ya enggak tidur. Oh gitu? Iya. Kok bisa Pak? Iya, kadang-kadang itu enggak tidur. Kalau saya kurang tidur sakit kepala Pak. Itu tahajud ngaji kalau. Oh gitu, ya. Minta sama Tuhan biar dikasih rezeki yang barokah gitu. Amin ya Pak ya. Jadi Bapak kalau pagi memang langsung aktivitas? Iya. Langsung mulung gitu Pak? Iya. Nah itu boleh diceritain nggak Pak kegiatan Bapak mulung itu? Bapak kemana aja? Ya ke mulung itu ya cuma di sini ya. Yang di atas ini? Iya. Nggak kemana-mana dah. Oh, bahan yang dicari apa itu Pak? Ya apa yang laku dah. Yang laku contohnya apa Pak? Yang bisa didaur ulang? Plastik. Oh, sampah plastik. Iya, sampah plastik itu. Selain itu apa Pak? Aluminium. Iya. Seperti itu apa tempatnya air itu. Oh, ya botol-botol itu ya. Kardus, gitu. Koran gitu kali ya. Ya, koran. Nah, jadi barang-barang Bapak itu Bapak dapetin yang bisa dijual lagi, Bapak bawa ke juragan Bapak ini. Iya, hampir disortir dulu. Oh, disortir dulu. Ya. Yang sortir Bapak? Ya, nanti kalau habis disortir setorkan sama juragan. Nah, berarti mohon maaf Pak ya. Berarti penghasilan Bapak memang dari mulung itu, yaitu dapatnya dari juragan ini ya. Itu kira-kira mencukupi nggak Pak? Ya kalau dipikir itu ya nggak mencukupi. Ya. Tapi hati saya ini masih gimana? Ya gembira gitu loh. Meskipun nggak mencukupin itu, istri saya ya bersyukur lah. Iya. Selalu bersyukur ya Pak ya, kuncinya ya. Berapapun sedikit atau banyak rezeki Bapak tetap bersyukur. Iya. Yang penting itu barokah. Iya. Nah Pak, istri kerja juga Pak? Kerja di mana Pak? Istri saya kerja di Jawa.
jualan Oh, jualan di rumah atau di rumah, keliling naik bawa sepeda. bawa sepeda? Berarti ketika Bapak di sini mulu, istri jualan di Iya. sana, penghasilan berdua ini untuk membiayai anak sekolah ya Pak ya? Udah keluar semua dah. Pada saat itu kan belum Pak. Pada saat itu Bapak kan, Oh iya. ya pada saat itu akhirnya sampai anak-anak Iya. bisa tamat sekolah itu Iya. berkat dari Iya, Bapak dan Ibu kan? Iya. Itu anaknya sampai tamat kuliah Pak? Apa Nggak, SMA? nggak sampai Tamat SMA. ya. Tapi itu hebat loh Pak. Saya salut sama Bapak sama Ibu. Ya alhamdulillah. Iya Pak, yang penting terus kita bersyukur dengan Iya. apa yang kita miliki saat ini ya Pak ya. Nah, saya melihat ini kan situasi di kamar Bapak, saya lihat mohon maaf Pak, seadanya. Iya, Jadi, saya seadanya. seadanya hiburan juga nggak ada nih apa nih Pak? Radio. Radio. Itu hiburannya saya kalau malam itu. Iya, iya. Kalau enggak ngaji itu hiburannya saya. Makanya Pak, makanya saya tanya tadi pertama kali sama Bapak kesepian nggak sih Pak? Karena kalau saya terus terang Pak, Ya. saya melihat kita yang muda-muda ya Ya. Pak ya, kita melihat kadang-kala selalu bergantung dengan namanya elektronik gitu Pak. Nggak ada elektronik kita nggak bisa, seakan-akan bahkan sekarang HP aja harus pegang HP terus nonton ini nonton itu. Nah saya dengan kondisi ini lihat Bapak dengan seadanya ini, keterbatasan ini, Bapak merasa masih terus bersyukur aja, Iya, bersyukur masih terus saya. bahagia aja gitu. Alhamdulillah saya. Nah ini yang kita harus sharing ke teman-teman di luar nih Pak. Jadi yang Bapak miliki ini hati yang besar, yang ikhlas, yang tulus, yang Ikhlas. terus bersyukur. Ya, saya kalau sekarang itu kadang-kadang ya ada orang minta pijat. Oh gitu. Ya. Berarti Bapak dari pagi mulung sampai jam berapa Pak? Iya ya, enggak mesti, kadang jam 3, jam 2. Oh siang itu udah balik. Dan jam 1. Nggak sampai sore ya Pak? Ya, jarang saya. Jadi Bapak setelah Sholatnya itu, itu saya nanti kan sholat. oh terganggu takutnya. Ya takutnya kan saya nanti kalau malam-malam sholatnya duhur, asar itu kan saya enggak bisa sembahyang nanti. Iya, iya, iya. Jadi biar pekerjaan Iya. seimbang ya Pak Iya. ya sama porsinya. Ya, Tapi malam Bapak cerita tadi sambil pijet juga. mijet kan. Kebanyakan mijet saya kalau malam. Oh iya. Orang Bali-Bali sini kan banyak. Iya doyannya pijet Pak. Ya, Kebanyakan hari raya di Bali Pak. kan dulu kan Capek terus. lingkungan sini itu